Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Rehdatul Aisy dari Agribisnis 2B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi iklim dan efek rumah kaca. Pengertian iklim menurut Ensiklopedia Britania, iklim adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Ada pula pengertian cuaca menurut BMKG, yaitu kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu. Iklim dapat disebut juga sebagai penentu berbagai aspek kehidupan, karena dengan mengetahui iklim, kita dapat memprediksi banyak hal, seperti menentukan tanaman apa yang harus dibudidayakan, memilih destinasi berlibur, dan lain-lain. Ada beberapa jenis iklim yang terdapat di muka bumi ini. Yang pertama yaitu iklim matahari. Iklim matahari dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Iklim tropis adalah iklim yang sangat cukup terkena paparan sinar matahari, maka dari itu cuacanya selalu hangat dan tidak ada musim dingin. Daerah yang mengalami iklim tropis berada di sekitar ekuator atau garis khatulistiwa. Selanjutnya iklim subtropis. Iklim ini merupakan peralihan antara iklim tropis dengan iklim sedang. Iklim subtropis memiliki suhu harian dan musiman yang lebih beragam dari daerah tropis, juga memiliki curah hujan yang sedang sepanjang tahun. Selanjutnya iklim sedang atau iklim siklon, ditemukan di bumi belahan utara atau utara garis khatulistiwa. Daerah yang mengalami iklim ini umumnya memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Yang terakhir yaitu iklim dingin. Iklim ini berada di kutub utara dan kutub selatan. Musim dingin terjadi sepanjang tahun di sana. Bahkan, di beberapa area suhunya selalu di bawah 0 derajat Celcius. Berdasarkan penjelasan barusan, dapat disimpulkan bahwa iklim matahari adalah klasifikasi iklim berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima bumi. Jenis iklim selanjutnya yaitu iklim fisis. Iklim fisis adalah klasifikasi iklim menurut keadaan atau fakta sesungguhnya di wilayah muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam sekitar. Iklim ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada iklim laut atau maritim. Iklim ini adalah iklim yang berada di daerah tropis dan subtropis serta di daerah sedang. Yang kedua ada iklim darat atau kontinen. Sama dengan iklim laut, iklim ini terletak di daerah subtropis, tropis, dan di daerah sedang. Yang ketiga ada iklim dataran tinggi. Iklim ini terletak di wilayah dataran tinggi. Lalu selanjutnya ada iklim gunung. Iklim yang terletak di wilayah gunung atau pegunungan. Yang terakhir ada iklim muson. Iklim muson adalah iklim yang dapat berganti-ganti setiap setengah tahun satu kali. Selanjutnya ada klasifikasi iklim dari Junghun. Klasifikasi iklim ini berdasarkan ketinggian tempat, terbagi menjadi 4 kelompok, diantaranya ada zona iklim panas, zona iklim sedang, zona iklim sejuk, dan zona iklim dingin. Seperti yang kita ketahui, semakin tinggi daerah tersebut maka suhunya semakin rendah, dan ini merupakan rangkuman dari 4 kelompok iklim menurut Junghun. Selanjutnya ada klasifikasi iklim menurut Köppen. Klasifikasi ini berdasar pada rata-rata curah hujan dan temperatur. Dalam teorinya, Köppen menggunakan simbol untuk membedakan ciri-ciri antara curah hujan dan temperatur. Berikut merupakan pembagian iklim menurut Köppen. Selanjutnya ada klasifikasi iklim menurut Smith dan Ferguson. Klasifikasi ini berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan bulan basah. Sistem klasifikasi ini banyak digunakan dalam bidang kehutanan dan perkebunan karena menggunakan data curah hujan sebagai data penunjangnya. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu efek rumah kaca. Pengertian umum dari efek rumah kaca adalah proses penghangatan permukaan suatu benda langit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Ada pula pengertian menurut para ahli yaitu dari Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat. Efek rumah kaca adalah proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi karena lapisan atmosfer bumi yang kian menipis. Hal ini menjadikan cuaca di bumi semakin panas. Gas di atmosfer yang berkontribusi atas terjadinya efek rumah kaca adalah karbon dioksida,
metana, uap air, dinitrogen oksida, dan CFC. Gas-gas tersebut menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan bumi, lalu meradiasikannya kembali ke bumi sebagai energi panas. Maka terjadilah penghangatan disebut efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca yang timbul secara alami membawa dampak positif karena berperan sebagai selimut bumi. Namun, apabila populasi manusia semakin banyak dan aktivitas kesehariannya terus menambahkan gas rumah kaca ke atmosfer, maka efek rumah kaca ini akan berdampak negatif. Bumi akan semakin panas dan inilah yang menjadi penyebab pemanasan global. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.